YouTube Nakoy. Terima kasih sudah bergabung kembali di sesi yang super penting. Salah satu tema yang saya bahas adalah diambil dari buku 21 Days to be Transhuman pada hari latihan yang ketujuh. Di latihan yang ketujuh ini, saya membahas tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki disiplin yang tinggi. Buat Anda yang ingin mengupas latihan-latihan apa saja pada hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, pada hari keempat, pada hari kelima, dan pada hari keenam, dan hari ini masuki hari yang ketujuh yang diambil dari buku saya berjudul 21 Days to be Transhuman, bagaimana 21 hari kita berlatih menjadi pribadi di atas rata-rata. Nah, di dalam buku ini disampaikan bahwa manusia memiliki kelompok, ya. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua adalah di bawah rata-rata, dan yang ketiga adalah di atas rata-rata. Nah, buku ini adalah melatih kita untuk menjadi pribadi yang disebut dengan di atas rata-rata. Jadi tentu saja exercise-nya juga adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang di atas rata-rata, ya. Maka tidak mudah tentu saja, tetapi penguatan dan pengulangan bagi siapa saja yang mereka memiliki kesungguhan, maka akan berhasil dalam praktekkan Coaching Life Awareness 21 Days to be Transhuman. Nah, teman-teman yang great, buat Anda yang sudah memiliki buku 21 Days to be Transhuman ini, jangan hanya buku saja, Anda juga pastikan bisa bergabung di dalam kelas yang diadakan setiap hari Kamis jam 1 siang sampai jam 5 sore secara virtual. Jadi buat Anda yang di luar kota, tenang saja karena program ini bisa Anda ikuti juga secara online di tempat Anda berada. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, di dalam buku 21 Days to be Transhuman ada 3 kunci bagaimana kita memiliki atau menguasai latihan pada hari ketujuh, yaitu self-discipline atau disiplin diri yang kuat. Nah, 3 hal inilah yang akan menjadi sebuah key of success pada hari latihan ketujuh menurut buku 21 Days to be Transhuman. Jadi ini menurut buku yang saya tulis berjudul 21 Days to be Transhuman. Jadi silakan Anda juga buka buku 21 Days to be Transhuman dan juga baca kembali tentang key of success, self-discipline. Nah, nomor 1, ada 3 hal. 1 adalah set goals. Jadi ketika Anda men-setting sebuah goals, ya, maka akan membuat Anda memiliki konsistensi yang sangat tinggi. Kita belum lama sangat beruntung, bersyukur, dan juga bangga ketika Indonesia berhasil, ya, mengalahkan tim dari Arab Saudi 2.0 atau 2-0, ya. Dan ternyata salah satu keberhasilan dari tim Indonesia atau kita Garuda, mereka sangat disiplin dalam mencetak goals. Jadi settingnya adalah bagaimana goals itu harus tercapai. Jadi dari mulai mempertahankan kecepatan, mempertahankan serangan, mempertahankan juga, ya, operan, itu semua terus itu dipertahankan sehingga Arab Saudi akhirnya, ya, kewalahan dan juga dibobol juga gawangnya oleh Indonesia atau tim Garuda. Nah, orang-orang memiliki set goals atau dia punya setting goals itu adalah, ya, targetnya, maka betul-betul diukur, diatur, dibuat pola, ya. Hidup ini, ya, kalau Anda lihat film-film barat, ya, ada sniper yang dia susun dengan begitu tepat, ya, ada juga penembak yang asal nembak gitu, ya. Nah, orang di dalam melatih disiplin, ketika mereka membuat sebuah sasaran yang tepat, gambaran yang utuh, sasaran yang tepat dengan begitu jelas, itu adalah set goals yang sangat jelas, sehingga kedisiplinan itu akan menjadi, ya, sebuah kebiasaan yang sangat berat tapi bisa dijalankan. Tapi ketika seseorang dia kehilangan set goal-nya, maka yang terjadi, disiplin itu menjadi sesuatu yang sangat berat, ya, bahkan sulit dijalankan. Nah, mungkin kalau usia anak-anak, ya, masih anak-anak SD, SMP,
ya. Tentu saja dengan pola reward dan dengan pola punishment itu masih bisa ya. Tapi ketika Anda sudah level dewasa, maka yang harus dihidupkan adalah awareness-nya, kesadarannya untuk membangun yaitu set goal tersebut. Ketika set goal-nya telah tampak, sudah terlihat, maka disiplin itu menjadi sebuah tangga yang dibangun dengan penuh kesadaran dan ternyata begitu mudah. Tetapi ketika set goal-nya itu buram, hilang, bahkan juga diambil orang ya, artinya betul-betul sudah nggak ada harapan lagi di sana, maka disiplin itu kemudian akan pudar dengan sendirinya. Sistem saraf dalam otak kita akan menurun dan memilih untuk menjadi rata-rata, teman-teman hebat. Jadi men-setting goals Anda adalah bagian yang super penting dalam melatih sebuah disiplin diri yang sangat tinggi, sahabat-sahabat yang great. Itu adalah number one atau nomor satu ya. Dan nomor dua ya, kita juga membuat sebuah overcome ya, overcome challenge ya, atau membuat sebuah tantangan yang tantangan ini kemudian ya membuat kita harus ibaratnya gini, menahan kenikmatan sementara untuk kenikmatan yang lebih lama gitu. Dengan kedisiplinan yang tinggi, kita membuat sebuah tantangan yang akan kita terima hasilnya ketika berhasil gitu misalkan. Nah ini ketika Anda membuat tantangan misalkan dalam apakah di 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, maka itu akan membuat kita punya disiplin yang keras gitu. Di dalam buku 21 Days to be Transhuman juga saya sering menyampaikan ketika ada orang ya, ada peserta dalam olimpiade ya, yang satu misalkan punya mentor atau coach yang relatif santai, tenang, dan juga membebaskan calonnya ini untuk berlatih boleh, nggak berlatih boleh, ya tentu saja akan melonggarkan kedisiplinan sehingga dia akhirnya membuat banyak alasan dan kalah dalam permainan di olimpiade ya. Sementara ketika coach yang kedua dia betul-betul strong dan betul-betul mengingat kembali atlet ini untuk kembali kepada set goal-nya dan juga overcome challenge-nya ini, akhirnya dia punya seperti semangat baru, antusiasme dalam menjalankan kedisiplinan yang sangat tinggi. Sehingga ini penting ya teman-teman Igrit. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana disiplin itu adalah ketika jamaah-jamaah haji ya, orang-orang tua kita, masyarakat kita yang dia rela bertahun-tahun menabung. Demi apa? Karena ada overcome yang juga challenge ini yang muncul. Kalau dia menabung 15 tahun, menabung 20 tahun, menabung bahkan ada yang 30 tahun untuk sampai menuju ke panggilan Allah atau haji, dia melihat bahwa akan ada hasil yang dia terima dari jangka panjang tersebut. Bayangkan orang kalau nggak ada overcome challenge-nya ya, maka ya bayangkan misalkan nggak ada motivasi ke arah sana kan. Nggak ada orang-orang kampung yang rela mengantri bertahun-tahun haji karena udah jelas ketika dia menabung, ketika dia menyicil untuk berangkat haji, bahkan ketika usia sudah 70 tahun, 60 tahun, ini karena dia melihat ada overcome yang terlihat begitu jelas ya, teman-teman yang great ya. Dan yang terakhir, key of success dari hari ke-7 yang diambil dari buku 21 Days to be Transhuman adalah bahwa make a better decision ya, artinya kita diminta untuk mengambil keputusan yang terbaik ya dalam kehidupan kita. Jadi better awareness ya, kita mengambil karena dari better awareness, better choice yang ujungnya adalah better life. Jadi ketika Anda memiliki better awareness, sebuah kesadaran yang sangat tinggi, dan Anda juga memiliki better choice, Anda memiliki pilihan-pilihan hidup yang Anda atur dengan begitu kesungguhan,
yang ujungnya adalah better choice. Anda akan ujungnya adalah better life. Hidup akan semakin lebih baik lagi ya, keadaan akan semakin lebih positif ya, dan lebih dahsyat lagi teman-teman hebat. Jadi begitu teman-teman sahabat Nakoy, silakan nanti Anda bisa bergabung di hari Kamis siang jam 1 sampai selesai di program 21 Days to be Transhuman bersama saya dan tim Nako Center. Buat Anda yang akan bergabung, Anda bisa ya follow Instagram saya di @nakoy atau juga subscribe di YouTube @nakoy ya, dan Anda boleh juga mengirimkan ya hal tersebut di nomor telepon Nako Center 0878 78 lagi 28 9001 teman-teman Infrared ya. Demikian latihan hari ke-7 yang diambil dari buku 21 Days to be Transhuman, bagian yang ke-7 tentang The Art of Self-Discipline, bagaimana kita melatih disiplin diri melalui program 21 Days to be Transhuman. Saya Nana Qasim Yusuf Nakoy, penulis buku 21 Days to be Transhuman.